Shalom, shalom, shalom. Selamat malam menjelang pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Sampai ketemu lagi di One Way Ministry ya. Saya sudah 2 hari kalau nggak salah ya, belum upload ya. Oke, malam hari ini kita akan berbicara firman Tuhan yang iya dan amin. Jadi adanya firman Tuhan itu iya dan amin, nggak ada yang lain ya. Jadi firman Tuhan bersama Yesus bisa, bersama Yesus bisa, dan bersama Yesus bisa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur biarlah apa yang kau akan firmankan pada malam hari ini itu yang kau kerjakan atas setiap kehidupan kami, menjadi rema-rema atas kedagingan kami, dan kami akan bertindak sesuai yang kau firmankan. Terima kasih Roh Kudus, kau sudah menuntun kami dalam keseluruh kebenaran Allah untuk kemuliaan Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan pada malam hari ini mengajar kita untuk mempercayai firman Tuhan itu iya dan amin. Apapun yang dikatakan firman Tuhan iya dan amin, dan tidak ada maksud lain selain apa yang sudah dikatakan dalam firman Tuhan itu. Ya, jadi jangan ditafsirkan ya. Kadang-kadang firman Tuhan itu ditafsirkan, oh begini, atau firman Tuhan itu sering kita artikan sendiri-sendiri sesuai kebutuhan daging kita. Nah, itu yang membuat kadang-kadang menjadi firman Tuhan tidak iya dan amin, tetapi berdasarkan kedagingan kita. Nah, itu yang membuat kuasa firman Tuhan tidak bekerja. Ya, ini di seri ke-7 pelaku firman Tuhan. Itu Tuhan ingin mengajarkan kita ya. Sesi ke-6 kemarin kan sudah diajarkan tentang orang percaya itu siapa ya. Orang percaya itu siapa, yaitu makanya saat ini pagi ini Tuhan ingin mengajarkan setelah kita mengerti siapa orang percaya itu, dan yang pelaku firman 1 sampai 5 kemarin, sampai ke 6 yang terakhir, dan yang ke-7 ini bahwa firman Tuhan itu iya dan amin, jangan diartikan lain. Jadi mamanya gini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi Allah itu akan selalu bekerja bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi begini, ikut Tuhan itu sebetulnya enak saudara. Begitu kita ditebus ya dengan kuasa darah Yesus, dengan darah yang mahal, kita dibeli dengan darah yang mahal oleh Tuhan Yesus, kita diangkat jadi anaknya, kita berhak menjadi ahli warisnya, dan nanti memerintah 1000 tahun damai bersama Tuhan Yesus, bersama Allah Bapa di surga, dan pertolongan Roh Kudusnya. Nah, di saat itulah sebenarnya firman Tuhan itu kepingin ya dan amin gitu loh. Firman Tuhan itu dari dulu itu iya dan amin, nggak ada kata-kata lain. Jadi kalau Tuhan katakan aku adalah Alfa dan Omega, aku yang awal dan yang akhir, berarti yang awali, yang menciptakan manusia itu semua adalah Tuhan sendiri, dan yang mengakhiri nanti ya Allah sendiri. Makanya nanti yang menghakimi kan Tuhan Yesus sendiri yang datang ke bumi untuk menghakimi semua manusia, dan kitab-kitab itu, kitab mereka dibuka masing-masing, dan satu buka lagi, satu kitab kehidupan, tiap-tiap orang itu dibuka, dicocokkan sama ajaran-ajaran kitab-kitab yang ada di dunia ini. Makanya ikut Yesus itu ya kayak waktu itu kan ada yang meninggal di kayu salib sama-sama Tuhan Yesus. Mereka orang berdosa, tetapi dia bilang, Tuhan aku percaya engkau saat ini, ya saat ini engkau mati bersama-sama aku di Firdaus. Makanya tidak ada sesuatu orang yang tahu misteri orang itu selamat atau tidak. Yang tahu selamat atau tidak itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi kita janganlah sebagai manusia ini menghakimi orang lain. Kalau lihat orang lain ya, kalau Tuhan ajarkan ya doakan, ada belas kasihan, kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mereka itu semua kan anggota tubuh Kristus yang sakit. Kalau mereka berbuat dosa ya kita doakan. Jangan menghakimi, mlebu neraka kowe perbuatanmu kok ngono, jangan. Biarlah Tuhan saja yang menghakimi ya. Biarlah firman Tuhan itu yang mengatakan kalau engkau nggak percaya Tuhan kamu nggak selamat. Itu biarlah firman Tuhan, bukan kita gitu loh. Kita itu sama dengan mereka, semua sama. Yang ngerti kita selamat nanti masuk surga adalah Tuhan sendiri, nggak ada yang tahu itu saudara.
Makanya jangan nganggap bahwa kalau kamu sudah ke gereja, rajin perpuluhan, rajin persembahan, rajin membantu yang miskin, yang ngene, terus ketulusanmu dalam memberi itu kan yang ngerti Tuhan semua. Jadi ciptaan manusia adalah ciptaan Allah, dan Allah mengerti apa yang diciptakannya sampai dalam-dalamnya, itu ngerti pikiran kamu, penglihatan kamu, perkataan kamu, pendengaran kamu, perbuatan tubuh kamu yang berkenan atau tidak, itu Tuhan yang tahu. Kadang kan orang banyak yang bisa kamuflase juga, jadi kelihatan hanya sebagai kewajiban, tetapi bukan karena kerelaan hati berdasarkan tuntunan Roh Kudus, ya. Itu banyak, saudara. Nanti ujung-ujungnya tujuannya adalah uang, materi gitu. Nah, itu yang bahayanya di situ. Firman Tuhan itu sebetulnya iya dan amin. Nggak ada yang mengajarkan firman Tuhan terus dapat materi jadi kaya, itu nggak ada sebetulnya, ya. Tuhan Yesus selama pelayanan di dunia tidak menjadi kaya. Yang dilayanilah yang menjadi kaya. Nah, itulah pelayanan Tuhan Yesus yang harus kita tiru di situ, saudara. Makanya kalau sekarang banyak hamba-hamba Tuhan yang kaya, ya saya harap ya kekayaannya itu bisa bermanfaat bagi sesamanya gitu. Apalagi jemaat banyak yang miskin gitu, ya. Ya tolonglah dibantulah, kalau belum punya kerjaan tolong dicarikan kerjaan, gimana caranya mengasihi anggota tubuh Kristus yang lain supaya tidak sakit gitu, ya. Nah, itulah firman Tuhan iya dan amin itu di situ, saudara. Makanya kalau kita nggak praktek firman Tuhan, nggak iya dan amin dalam kehidupan kita, iya tapi ada kata-kata tapinya, yaitu yang menyebabkan susah. Kita nggak bisa mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri yang diajarkan Tuhan. Padahal kalau kita nggak bisa mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, kata Tuhan, lah wong sing ketok wae kowe ora iso praktek, iya toh. Lah apa meneh aku sing ora ketok, kowe nggak bohong, kowe ngapusi aku. Kowe itu orang-orang yang antikris, yaitu percaya Tuhan Yesus tapi perbuatannya masih perbuatan bapak pendusta. Nah, itu saudara yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan itu iya dan amin, jangan diputar-putar, jangan dibuat perdebatan. Jadi kalau kita ketemu orang, kalau mereka ingin diskusi, ingin berdebat dengan firman Tuhan, nggak usah dilayani yang begitu-begitu. Semua itu tidak ada yang lebih hebat daripada Sang Pencipta sendiri, yaitu Allah sendiri, gitu loh. Manusia mau debat tentang ketuhanan itu hebat-hebat meneh lho. Manusia apa otake sing bikin manusia, siapa yang bikin makanya nggak usah berdebat. Ya sudah, kalau mereka mau merasa menang sendiri, ya sudah biarin aja. Yang ngerti hati mereka kan Tuhan. Nanti kita hanya bisa berdoa dan berdoa dan berdoa. Kita justru kalau kita melihat orang yang merasa bahwa dirinya hebat, dirinya bisa dan harus menyanggah pernyataan seseorang, itu menurut saya, ya kalau menurut firman Tuhan kan kasih itu ya rendah hati, ya tidak sombong, ya tidak memegahkan diri. Ya sudahlah, biarinlah, di dunia dia merasa menang ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan Tuhan yang ngerti isi hatinya mereka. Kalau kita digerakkan Tuhan, pasti kalau Roh Kudus tuntun, kalau kita ketemu orang-orang yang salah gitu, ya, yang error, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mesti kita diingatkan kok, doa gitu, pasti itu. Makanya saudara, kalau kita belum merasa peka terhadap lingkungan kita, terhadap sesama kita, hanya mementingkan duniawi, mati nggak dibawa, saudara. Semua harta kekayaanmu nggak dibawa. Yang ditanyakan Tuhan itulah perbuatanmu, saudara. Selain kamu percaya sama Tuhan Allahmu Yesus Kristus, buah-buah dari perbuatanmu itu mana? Buah kasihmu mana? Kalau kamu itu memiliki Roh Kudus yang 9 karakter Allah yang ada di dalam pribadi Roh Kudus itu mana buktinya? Kalau kita punya pohon, ya tidak menghasilkan buah dan tidak bermanfaat bagi orang lain atau yang memiliki buah yang menanam itu, ya. Orang menanam pohon, tumbuh terus berakar, bertumbuh, tapi tidak berbuah, cuma bertumbuh dok, tetapi tidak menghasilkan buah. Yang ditunggu setiap pohon itu adalah buahnya. Makanya Tuhan katakan apa? Kalau tidak menghasilkan buah, ya kering, akhirnya dipotong, ya masuk lautan api, ya dibakar. Makanya ayolah, firman Tuhan itu iya dan amin. Jangan diolah-alik, jangan diakal bulus, jangan dimanfaatkan firman Tuhan untuk kepentingan kita
yang ujung-ujungnya materi. Itu bahaya saudara, itu pekerjaan iblis, pekerjaan bapak pendusta semua. Makanya kalau menyampaikan firman ya yang tulus saja, yang apa yang dikatakan Tuhan gitu loh. Yang jangan untuk kemegahan diri sendiri, untuk menyombongkan loh iki loh aku loh yang ngerti gitu, barang itu nggak betul saudara. Yang benar itu firman Tuhan tuh ya dan amin, dan yang benar itu firman Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan kayak saya gini nih menyampaikan ini sebenarnya yang saya sampaikan kan adalah firman-Nya. Itu aja yang diterima saudara. Jangan saya, jangan pribadi saya, jangan orangnya. Lah makanya dunia menilai kan salah. Siapa yang jadi pembicara itu yang dicari. Lah itu kelirunya manusia di situ saudara. Makanya hukum Tuhan itu dengan hukum dunia beda banget. Ya, banyak orang-orang yang tidak terkenal sebetulnya. Mereka terkenal kan karena sering tampil aja saudara. Kalau nggak sering tampil kan nggak terkenal. Lah nggak terkenal itu bukan berarti nggak pinter saudara. Profesor-profesor, dokter-dokter, insinyur, dokter-dokter di rumah sakit itu apa kelihatan terkenal semuanya di rumah sakit? Terkenal enggak, tapi mereka bermanfaat bagi orang banyak saudara dengan ilmunya itu. Ya, banyak dokter-dokter yang seperti itu enggak terkenal, tetapi mereka kita ngerti nih dokter ya dokter Boyke itu terkenal ya toh. Karena apa? Dia tampil terus gitu loh. Tapi kan di dunia ini banyak dokter-dokter yang enggak terkenal tapi bermanfaat bagi orang banyak. Nah, itu maksudnya Tuhan itu seperti itu. Firman Tuhan itu yang disampaikan, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, terimalah firman Tuhannya, kebenarannya. Nah nanti Roh Kudus yang akan menuntun mengertikan itu firman itu yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan itu, maunya Tuhan seperti apa. Belum tentu yang disampaikan itu saya sekarang menyampaikan firman Tuhan ya dan amin. Tapi nanti Roh Kudus bekerja melalui setiap pendengar di sini bisa bermakna beda. Mereka memiliki arti yang sesuai tuntunan Roh Kudus. Yang penting semakin cinta sama Tuhan. Itu kalau mendengar firman itu semakin cintakan firman Tuhan. Contohnya gini saudara, pada saat bebek-bebek itu dipelihara oleh penggembalanya, dia ngerti kodenya sama penggembalanya. Nah gitu loh. Kalau bebek itu nggak hafal dengan penggembalanya, berarti bukan penggembalanya itu saudara. Makanya firman Tuhan katakan gini, kalau mereka itu mendengarkan suaraku, kata Tuhan, berarti dia adalah domba-dombaku, kata Tuhan Yesus. Tetapi kalau mereka tidak mendengar suaraku, mereka bukan domba-dombaku. Nah kan sudah jelas saudara, tidak semua orang bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidup ini. Karena kita itu umat pilihan, umat tebusan daripada Allah Bapa sendiri yang di surga. Lah tidak semua orang. Makanya ayo kita itu hidupnya di dalam kasih. Baik orang yang belum percaya, yang sudah percaya tapi belum melakukan firman, atau yang sudah percaya dengan sungguh-sungguh, biarlah kita semua nanti Tuhan yang memakai dan menjadi berkat bagi sesama kita ya. Jangan beda-beda yes, nggak betul yes. Pokoknya semua itu saudara kita. Karena apa? Kita keturunan Adam dan Hawa. Berarti kita satu keturunan, yaitu dari Allah Bapa sendiri. Manusia yang ciptakan kan menciptakan siapa coba? Nah, yang menciptakan kan Allah. Berarti kita semua ciptaan Allah. Berarti saudara. Kita ini sedulur semua saudara. Makanya jangan ikuti hikmat dunia. Bukan darah, satu golongan darah, nggak boleh kawin, nggak boleh nikah, barang gitu. Lah semua ini kita itu satu darah kok dari Tuhan Yesus semua, kok ciptaan Tuhan semua manusia itu. Nah itulah manusia itu wis kakean ya apa ya, lama-lama ingin melebihi Tuhan kepinterannya ya. Akhirnya nggak percaya. Sekarang ini loh, kalau kita nggak percaya ya, waktu kita itu habis banyak hanya untuk dunia, untuk Tuhan terus sedikit. Ya saya tanya ya, baca firman berapa jam, doa berapa jam, terus untuk aktivitas duniawi berapa jam. Kalau rohani kita nggak pernah dikasih makan, lama-lama kita mati. Makanya kita hidup dalam daging terus saudara. Karena apa? Karena rohani kita nggak pernah kasih makan. Kita nggak pernah adil terhadap diri kita sendiri, nggak pernah adil terhadap firman Tuhan gitu loh. Siapa firman Tuhan? Firman Tuhan ya Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman sama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Allah itu roh adanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah itulah firman Tuhan. Allah sendiri itu yang menuntun kita gitu loh. Iya dan amin firmannya. Makanya jangan dibolak-balik. Makanya doa penuh puasa barang itu kan diajari, gunakanlah senjata pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ya, berikat pinggang kebenaran. Kebenaran apa? Ya balik lagi, kuduskan mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Duh, ya wis berikat pinggang kebenaran. Harus yang kenceng terhadap kebenaran itu saudara. Jangan ditawar-tawar lagi. Firman Tuhan itu ya dan amin. Mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Ayo tawaran wis. Ditawar gua iso Tuhan aku ngasih semuanya. Lah kamu ngomong sendiri nggak bisa. Wong firman Tuhan sing ngomong bisa kok. Mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Nah seringkali kita seperti itu, bertentangan dengan Tuhan terus, melawan firman Tuhan terus, saya nggak mau ngomong ya firmanmu ya dan amin. Ya Tuhan, kami anak-anakmu yang mengasihi sesama manusia, memiliki kerendahan hati, tidak memiliki kesombongan dan sebagainya. Orang yang sudah mengenal Tuhan dan percaya Tuhan Yesus, dikatakan apa di Galatia, dia menyalibkan kedagingan, telah disalibkan dagingnya. Kedagingan itu apa? Hawa nafsu saudara, ya percabulan, ya toh, kebencian, amarah, kemegahan diri, kesombongan, itu nanti baca aja lah. Firman Tuhan tuh ya dan amin. Wis nggak bisa disangkal. Kita itu seringnya menyangkal, nggak iso ngene lah. Ya wis terserah. Lek Allah wae kowe sangkal ya berarti kowe hebat, melebihi Allah berarti. Kalau saya nggak berani saudara. Kalau Allah, saya percaya Allah, apa yang dikatakan saya jalani. Sudah itu tok. Nggak berani saya nyangkal firman Tuhan. Firman Tuhan ini ngene kok lak ngene. Banyak orang-orang yang terikat masih kedagingan dalam duniawi untuk kepuasan hawa nafsu mereka ya, yang suka minum minuman keras, yang suka merokok ya, yang suka percabulan, seksual bebas ya toh, dan sebagainya lah, hal-hal daging semuanya itu. Tapi mereka mengatakan mas endi dosa endi gitu kan. Ya terserah mereka, nggak apa-apa. Kita kalau tahu gitu ya kita doain aja. Meskipun mereka sudah percaya Yesus tapi masih melanggar firman Tuhan, ya sudah biarin. Berarti mereka kan nggak percaya Tuhan berarti sebenarnya. Karena firman Tuhan tuh iya dan amin, nggak bisa dilanggar gitu loh. Oke ya, sekarang kembalikan porsi kita untuk firman Tuhan iya dan amin. Hargai Tuhanmu yang sudah menebus kamu menjadi umat-umat pemenang. Ya, setiap orang yang ditebus oleh darah Yesus itu sudah dibeli dengan kuasa darah Yesus dengan harga yang mahal, saudara. Saudara itu milik Kristus. Dan firman Tuhan katakan milik Kristus itu berarti nggak berhak mengatur dirinya sendiri. Harusnya yang memiliki kita itu yang mengatur diri kita. Kalau kita bekerja di suatu perusahaan, ya toh, kita melanggar aturan perusahaan, ya metu saudara, dipecat saudara. Lah apalagi ini Allah kita loh. Tapi nek Allah kita itu luar biasanya begini saudara, mengasihi kita. Mbok dosamu sampai kapan dinteni sak tobatmu. Gak mau tobat ya wis. Resikonya kan kita tanggung sendiri. Allah kepingin memberi yang terbaik bagi kita, tetapi kita nggak mau ya terserah. Nah itulah firman Tuhan, iya dan amin. Makanya jangan coba-coba saudara, kalau sudah masuk satu perusahaan terus melanggar aturan perusahaan yang Anda masuki, wis pasti dipecat. Pasti dipecat wis. Gak mungkin orang. Nah kalau ikut di dalam Tuhan, kalau kamu melanggar firman Tuhan yang iya dan amin, ya sudah, kamu nanti risikonya akibat perbuatan dosa adalah upahnya maut saudara. Udah itu aja. Terserah nanti. Kalau nggak percaya sama saya, buktikan sendiri. Kalau semua pendengar firman Tuhan saat ini melakukan kedagingan terus, kamu akan jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Kebahagiaanmu semu, ya, sukacitamu semu, damai sejahteramu semu, hanya sementara waktu, nanti stres lagi. Tetapi kalau kamu di dalam tuntunan Roh Kudus, kekal dan abadi, katanya Tuhan. Dijamin saat ini di bumi dan di surga, dan sukacitamu nggak akan hilang. Itu saudara. Ya ini firman Tuhannya agak serius ya, agak kenceng saudara. Malam hari ini, pagi hari ini. Karena apa? Ya memang firman Tuhan itu ya dan amin. Jangan diolah-oleh, jangan diapa-apakan ya. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih malam hari ini kuasa firman-Mu terus bekerja atas kami, dan kami yakin firman-Mu itu iya dan amin. Bukan iya tapi
titik-titik amin, bukan begitu, tapi iya dan amin, yang berarti bahwa firman-Mu itu nggak bisa diartikan macam-macam, yaitu iya dan amin. Kalau firman Tuhan katakan bahwa orang yang mengenal dan percaya Tuhan Yesus dan bisa mengaku bahwa Yesus Kristus telah menyalibkan daging, berarti kehidupan kita itu, daging kita sudah disalibkan. Kalau kita masih hidup di dalam daging, berarti kita itu belum percaya sama Tuhan Yesus. Intinya begitu, saudara. Berarti masih melanggar suatu pelanggaran-pelanggaran terus. Ya, sebentar lagi pasti dipecat. Tapi kalau di Tuhan nggak dipecat, saudara, ditunggu sampai sak tobatmu, sak kemengmu, sak ikhlas-ikhlasmu wis melakukan perbuatan dosa terus nuruti hawa nafsumu, terserah. Tetapi Tuhan masih menunggu. Lah itu hebatnya Tuhan. Tapi kalau kita kerja di perusahaan melanggar aturan perusahaan, pasti kita dipecat, saudara. Dan kita akan jatuh dalam berbagai masalah-masalah yang baru kalau kita dalam kedagingan terus. Ya Tuhan, biarlah kuasa firman-Mu malam hari ini membukakan mata rohani kami. Orang yang belum percaya bisa menjadi percaya. Orang yang belum sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan bisa menjadi pelaku firman. Orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dan percaya kepadamu, biarlah mereka menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi anggota tubuh Kristus yang mau mendoakan anggota tubuh Kristus yang lemah ataupun orang-orang yang belum percaya. Biarlah kami selalu mendoakan menjadi penolong-penolong yang sejati seperti Engkau datang ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan umat manusia, untuk supaya mereka mengenal kasih Bapa dan masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kuasa firman-Mu ini terus bekerja menjadi rema-rema dalam setiap kehidupan daging kami, setiap pendengar-pendengar firman-Mu, setiap sarana YouTube dan media yang lain yang sudah menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami ini. Engkau tuntun mereka dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami yakin Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia adalah bagian umat-umat pilihan-Mu. Dan di Indonesia adalah sinar kemuliaan-Mu mengalir bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Malam hari ini kami dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Apa yang tak sempat kami pikir, renungkan, rancangan atas setiap kehidupan kami, Engkau sudah sediakan bagi kami. Dan kami semua pendengar-pendengar firman-Mu melalui channel ini sudah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Dan kami yakin terus semangat-semangat kuasa firman-Mu ini akan mengalir bagi pendengar-pendengar firman-Mu. Dan mereka akan semakin diberkati, semakin diberkati, semakin diberkati, semakin diberkati, semakin diberkati, dan semakin diberkati karena nama Yesus Kristus Tuhan atas setiap kehidupan mereka. Bapa kami yang ada di kerajaan di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami pada hari ini Tuhan, dan ampunilah semua kesalahan dan dosa-dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan. Kuasa firman terus bekerja. Dan kita umat-umat pemenang, bersama Yesus kita bisa. Bersama Yesus kita bisa. Amin.